Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halil Gibran dari kelas Exploration CDP 19 Telkom University. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan sketsa ide rancangan studio desain produk dengan judul Table-Saw Multifunction. Deskripsi produk apa itu? Produk tersebut bernama Table-Saw Multifunction. Kapan produk itu akan digunakan? Ketika sang user ingin memotong, mengukir, dan melubangi kayu. Kepada siapa produk itu akan digunakan? Produk itu digunakan oleh pengrajin kayu dan pengusaha mebel. Di mana mesin tersebut akan digunakan? Mesin tersebut digunakan biasanya di tempat pengusaha kayu atau mebel, di rumah, dan di tempat pengrajin kayu. Kenapa produk tersebut diciptakan? Untuk mempermudah saat memotong, mengukir, dan melubangi kayu. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Dengan menggunakan mata pisau yang telah disesuaikan. Latar belakang. Menurut hasil pengamatan saya, alat perkakas yang banyak ditemui saat ini seperti gergaji, obeng, bor, dan lain-lain masih memiliki banyak kekurangan seperti harus menggunakan tenaga manusia dalam penggunaannya, harus disimpan di tempat yang benar agar awet dan tahan lama. Maka dari itu, alat perkakas tersebut kurang efektif digunakan di era modern saat ini. Oleh karena itu, saya menggabungkan beberapa alat tersebut menjadi satu bagian dan mengubah cara kerjanya menggunakan mesin. Table-Saw Multifunction memiliki fungsi yang sama seperti alat perkakas lainnya. Tetapi, Table-Saw Multifunction ini tidak memakai tenaga manusia dalam penggunaannya, hingga dapat memudahkan dalam penggunaannya dan dapat disimpan di satu tempat yang sama, sehingga memudahkan dalam sebelum dan sesudah penggunaan. Kajian pustaka, scamper, combine. Kita menggabungkan beberapa alat perkakas seperti yang tadi sudah saya sebutkan, gergaji, bor, dan lain-lain. Dan adapt cara kerja dan fungsi, kita memodifikasi agar dibuat lebih mudah dan praktis dalam penggunaannya tanpa mengurangi fungsi utama dari alat tersebut. Put the other use, menambah knob guna mengatur kecepatan mesin. Karena benda tersebut kita telah modifikasi cara kerjanya dengan menggunakan mesin. Kita menambah knob agar lebih mudah diatur kecepatan mesin saat penggunaannya. Eliminate, mengubah cara kerja alat tanpa mengurangi fungsi alat tersebut. Tujuan dan manfaat. Tujuan alat tersebut dibuat adalah menambah keergonomisan produk, memberi kenyamanan dan kemudahan kepada user, mempercepat proses kerja, inovasi produk existing. Manfaat, meningkatkan kinerja pengguna, dapat menghemat waktu dalam penggunaannya, menghemat tenaga pekerja. Metodologi penelitian. Step 1, mencari produk existing. Step 2, membuat mind map. Step 3, scamper. Step 4, 3D modeling. Step 5, sketsa final. Pembahasan aspek desain bisa dilihat di situ. Combine, kita mengkombinasikan antara table-saw, gerinda, dan bor. Bisa dilihat gambarnya di situ. Eliminate, mengubah cara kerja alat tanpa mengurangi fungsi alat utama. Adapt, kita mengadaptasi jenis perkakas seperti bor, gerinda. Memodifikasi alat bor menjadi seperti selang agar lebih praktis. Mengapa kita menggunakan bor tersebut seperti selang? Agar kita ketika ingin menggunakan alat tersebut secara bersamaan, ingin melubangi dan memotong kayu, kita dapat menggunakan bor lebih jauh dari mata pisau gerindra yang sedang digunakan untuk kenyamanan dan keamanan pengguna. Put on another use, menambah knob guna mengatur kecepatan mesin. Knob tersebut digunakan untuk mengatur kecepatan putar bor maupun gerindra. Konsep rancangan dan visualisasi karya, sketsa. Dapat dilihat sketsa tersebut, terdapat mata bor, pisau gerindra, knob, tombol on off, dan di sebelah kanan ada selang yang ketika gerindra tersebut bekerja mengeluarkan angin untuk membersihkan serbuk kayu yang terpotong. Daftar dan fungsi komponen. Mata gergaji berfungsi sebagai alat potong, bor berfungsi untuk melubangi kayu, selang bor agar bor dapat digunakan jauh dari mesin potong,
saluran pembuangan agar serbuk bekas potongan kayu terkumpul dan tidak berantakan. Kaca penutup menutup mata pisau ketika sedang tidak digunakan agar tidak melukai orang di sekitarnya. Selang angin untuk mendorong serbuk kayu ke saluran pembuangan. Knop untuk mengatur kecepatan mesin. Tombol on off untuk menyalakan dan mematikan mesin. Penjelasan fungsi komponen. Di sebelah kiri ada selang bor. Selang bor tersebut berfungsi agar bor dapat digunakan jauh dari mesin. Saluran pembuangan serbuk kayu. Saluran tersebut berfungsi untuk mengumpulkan serbuk kayu yang telah didorong oleh selang angin yang terdapat di sebelah kanan agar terkumpul dan mudah untuk dibuang. Kaca penutup mata pisau berfungsi untuk menutup mata pisau ketika sedang tidak digunakan. Pisau gerinda untuk memotong kayu. Selang angin untuk membersihkan serbuk kayu dan mendorong ke saluran pembuangan. Knop untuk mengatur kecepatan mesin. Tombol on off untuk mematikan dan menyalakan mesin. Mata bor untuk melubangi kayu. Mata bor tersebut dapat diganti ukurannya dan kegunaannya. Kesimpulan dan saran, sebagai seorang desainer tentunya akan selalu berkreasi dan berinovasi guna menciptakan produk-produk yang lebih unggul dan inovatif. Tetapi untuk berkreasi dan berinovasi tentunya harus mempunyai ide kreatif. Menggunakan metode Scamper, seorang desainer akan sangat membantu. Hal ini dikarenakan metode Scamper membuat desainer dapat berpikir kreatif dan inovatif tentang inovasi baru apa saja yang dapat diciptakan dalam sebuah existing produk. Oleh karena itu, untuk menjadi desainer yang hebat, kita harus selalu mengasah kreativitas, salah satunya menggunakan metode Scamper. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.